Oke. Share screen-nya masuk ya? Masuk. Oke, masuk. Oke. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, Fakultas Teknik Studi Informatika, untuk program studi pengantar organisasi komputer. Kami akan membawakan makalah pengantar organisasi komputer sistem number. Kelompok kami terdiri dari Mas Andi Santoso, Mas Ratno, dan saya sendiri, Yoni Eka Saputra. Masuk ke daftar isi, di sini ada 3 pembahasan, yaitu di mana bab 1 ada pendahuluan, di mana pendahuluan ini akan menjelaskan latar belakang rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, sistematika penulisan. Lanjut di bab kedua ada pembahasan di mana kita akan membahas bilangan biner, bilangan heksadesimal, konversi bilangan biner ke heksa, konversi bilangan heksa ke biner. Lalu di bab 3 ada penutup, kritik, dan saran, dan kesimpulan. Masuk di bab 1, ada pendahuluan, mungkin bisa dilanjut dengan rekan saya, Pak Andi Santoso. Silakan, Pak. Ya. Untuk bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang, arsitektur komputer membahas hal-hal yang berkaitan dengan atribut-atribut yang terlihat atau yang dipertimbangkan oleh pemrogram dan yang memiliki dampak langsung pada eksekusi logis sebuah program. Dengan kata lain, arsitektur komputer membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan fungsi komponen-komponen komputer. Contoh atribut arsitektural adalah set instruksi, representasi data, atau jumlah bit yang digunakan oleh merepresentasikan jenis data, mekanisme input-output atau I/O, dan teknik pengamatan memori. Organisasi komputer membahas bagaimana semua fungsi-fungsi komputer tersebut dapat diimplementasikan. Jadi, organisasi komputer membahas hal-hal yang berkaitan dengan unit-unit operasional dan interkoneksinya yang merealisasikan spesifikasi arsitektural. Dengan kata lain, organisasi komputer membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan struktur komputer. Oke, untuk pendahuluan 1.2, rumusan masalah. Apakah yang dimaksud dengan bilangan biner? Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan bilangan heksa? Terus, bagaimana cara mengkonversi bilangan biner ke bilangan heksa? Terus, bagaimana cara mengkonversi bilangan heksa ke bilangan biner? Untuk 1.4, manfaat penulisan. Adapun manfaat dari penulisan makalah ini yaitu dapat dijadikan sebagai sumber informasi terkait pemahaman mengenai bilangan biner, bilangan heksa, dan dapat dijadikan sebagai proses pembelajaran di dalam penulisan makalah. Sistematis penulisan. Bilangan biner atau binari. Biner adalah sistem nomor yang digunakan oleh perangkat digital seperti komputer, pemutar CD, dan lain-lain. Biner berbasis 2, tidak seperti menghitung sistem desimal yang basis 10. Dengan kata lain, biner hanya memiliki 2 angka yang berbeda, atau 0 dan 1. Untuk menunjukkan nilai, tidak seperti desimal yang memiliki 10 angka atau dari 0 sampai 9. Contoh dari bilangan biner, 100111100 seperti yang Anda lihat ini, hanya sekelompok 0 yang ada. Ada 8 angka, dan angka-angka tersebut adalah bilangan biner 8 bit. Bit adalah singkatan dari binary digit, dan angka masing-masing digolongkan sebagai bit. Bit di paling kanan, angka 0 dikenal sebagai least significant bit atau LSB. Bit di paling kiri, angka 1, dikenal sebagai bit paling signifikan atau most significant bit atau disingkat MSB. Setelah kita mengetahui dasar, maka mudah untuk bekerja keluar nilai, misalnya 1012 sama dengan 1
dikali 22 ditambah 0 ditambah 21 ditambah 1 bintang 20 sama dengan 5 1011 sama dengan 1 bintang 1002 ditambah 0 ditambah 101 ditambah 1 bintang 100 sama dengan 101. Satu hal lain tentang bilangan biner adalah bahwa umum untuk menandai nilai biner negatif dengan menempatkan 1 di sisi kiri atau bit yang paling signifikan dari nilai. Hal ini disebut tanda bit. Kita akan membahas hal ini secara lebih rinci pada bagian selanjutnya dari tutorial. Nomor elektronik biner disimpan atau diproses menggunakan off atau pulsa elektrik sistem. Digital akan menafsirkan off dan on setiap proses sebagai nilai 0 dan 1. Dengan kata lain, jika tegangan rendah, maka akan mewakili 0 atau off. Dan jika tegangan tinggi akan mewakili 1 atau on. Oke, terima kasih Pak. Bisa dilanjut untuk slide berikutnya dengan Mas Ratno. Silakan Mas. Konversi biner ke desimal. Untuk mengkonversi biner ke desimal adalah sangat sederhana dan dapat dilakukan seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Misalkan kita ingin mengkonversi nilai 8 bit 100111101 menjadi nilai desimal. Kita dapat menggunakan rumus seperti di bawah ini. 28426. Seperti yang Anda lihat, kita telah menempatkan angka 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 dalam kurung pangkat 2. Dalam urutan numerik terbalik, dan kemudian ditulis nilai biner di bawah ini. Untuk mengkonversi, Anda hanya mengambil nilai dari baris atas di mana ada angka 1 di bawah, dan kemudian menambahkan nilai-nilai tersebut bersamaan. Misalnya, dalam contoh, kita akan menjumlahkan angka pada baris atas yang diwakili oleh angka 1 di bawah, maka dijumlahkan seperti ini. Sama dengan 128 tambah 16 tambah 8 tambah 4 tambah 1 sama dengan 157. Untuk nilai 16 bit, Anda akan menggunakan nilai desimal 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8902, 16384, 32768 dalam kurung pangkat 2 untuk konversi. Karena kita tahu biner adalah basis 2, maka angka di atas dapat ditulis sebagai berikut. 1 bintang 27 plus 0 bintang 26 plus 02 plus 0 bintang 25 plus 1 bintang 24 plus 1 bintang 23 plus 1 bintang 22 plus 0 bintang 21 plus 1 bintang 20 sama dengan 157. Konversi desimal ke biner. Untuk mengubah desimal ke biner juga sangat sederhana. Anda hanya membagi nilai desimal dengan 2 dan kemudian menuliskan sisanya. Ulangi proses ini sampai Anda tidak bisa membagi dengan 2 lagi. Misalnya, mari kita mengambil nilai desimal 157 sama dengan 157 dibagi 2 sama dengan 78 dengan sisa 1. 78 dibagi 2 sama dengan 39 dengan sisa 0. 39 dibagi 2 sama dengan 19 dengan sisa 1. 19 dibagi 2 sama dengan 9 dengan sisa 1. 9 dibagi 2 sama dengan 4 dengan sisa 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2 dengan sisa 0. 2 dibagi 2 sama dengan 1 dengan sisa 0. 1 bagi 2 sama dengan 0 dengan sisa 1. Sistem bilangan biner atau sistem bilangan basis 2 adalah sebuah sistem penulisan angka dengan menggunakan 2 simbol, yaitu 0 dan 1. Sistem bilangan biner modern ditemukan oleh Gottfried
Wilhelm Leibniz pada abad ke-17. Sistem bilangan ini merupakan dasar dari semua sistem bilangan berbasis digital. Dari sistem biner, kita dapat mengkonversinya ke sistem bilangan oktal atau heksadesimal. Sistem ini juga dapat kita sebut dengan istilah bit atau binary digit. Pengelompokan biner dalam komputer selalu berjumlah 8 dengan istilah 1 bit atau bita. Dalam istilah komputer 1 byte sama dengan 8 bit. Kode-kode rancang bangun komputer seperti ASCII, American Standard Code for Information Interchange, menggunakan sistem pengkodean 1 bit. 2/0 sama dengan 1. 2/1 sama dengan 2. 2/2 sama dengan 4. 2/3 sama dengan 8. 2/4 sama dengan 16. 2/5 sama dengan 32. 2/6 sama dengan 64, dan seterusnya. Perhitungan dalam biner mirip dengan menghitung dalam sistem bilangan lain. Dimulai dengan angka pertama dan angka selanjutnya. Dalam sistem bilangan desimal, perhitungan menggunakan angka 0 hingga 9. Sedangkan dalam biner hanya menggunakan angka 0 dan 1. Contoh, mengubah bilangan desimal menjadi biner desimal sama dengan 10. Berdasarkan referensi di atas, yang mendekati bilangan 10 adalah 8 dalam kurung 23. Selanjutnya hasil pengurangan 10 dikurangi 8 sama dengan 2 dalam kurung 21. Sehingga dapat dijabarkan sebagai berikut. 10 sama dengan dalam kurung 1 kali 2 akar pangkat 3. Tutup kurung. Ditambah dalam kurung 0 kali 2 pangkat 2. Tutup kurung, tambah 1 kali 2 pangkat 1. Ditambah dalam kurung 0 kali 2 pangkat 0. Dari perhitungan di atas, bilangan biner dari 10 adalah 1010. Dapat juga dengan cara lain, yaitu 10 dibagi 2 sama dengan 5 sisa 0. 0 akan menjadi angka terakhir dalam bilangan biner. 5 hasil pembagian pertama. 2 sama dengan 2 sisa 1. 1 akan menjadi angka kedua terakhir dalam bilangan biner. 2 hasil pembagian kedua dibagi 2 sama dengan 1. Sisa 0. 0 akan menjadi angka ketiga terakhir dalam bilangan biner. 1 hasil pembagian ketiga dibagi 2 sama dengan 0, sisa 1. 1 akan menjadi angka pertama dalam bilangan biner. Karena hasil bagi sudah 0 atau habis, sehingga bilangan biner dari 10 sama dengan 1010. Atau dengan cara yang singkat, 10 dibagi 2 sama dengan 5 dalam kurung 0. 5 dibagi 2 sama dengan 2 dalam kurung 1. 2 dibagi 2 sama dengan 1 dalam kurung 0. 1 dibagi 2 sama dengan 0 dalam kurung 1. Sisa hasil bagi dibaca dari belakang menjadi 1010. Aritmatika biner. Pada bagian ini akan membahas penjumlahan dan pengurangan biner. Perkalian biner adalah pengulangan dari penjumlahan. Dan juga akan membahas pengurangan biner berdasarkan ide atau gagasan komplement. Penjumlahan biner. Penjumlahan biner tidak begitu beda jauh dengan penjumlahan desimal. Perhatikan contoh penjumlahan desimal antara 167 dan 235. 167 tambah 235 sama dengan 402. Seperti bilangan desimal, bilangan biner juga dijumlahkan dengan cara yang sama. Pertama-tama yang harus dicermati adalah aturan pasangan digit biner tersebut. 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 tambah 1 sama dengan 1. 1 tambah 1 sama dengan 0, dan menyimpan satu catatan. Sebagai catatan bahwa jumlah 2 yang terakhir adalah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1, dengan menyimpan 1. Oke, sekarang saya lanjutkan ya, teman-teman. Dengan hanya menggunakan penjumlahan-penjumlahan di atas, kita dapat melakukan penjumlahan biner seperti yang ditunjuk di bawah ini. 0101 101 bilangan biner untuk 91. 01001110 bilangan biner untuk 78. Penjumlahan 101
0101 jumlah dari 91 tambah 78 sama dengan 169. Contoh penjumlahan biner yang terdiri dari 5 bilangan yaitu 110 bilangan 1, 110110 bilangan 2, 1100 bilangan 3, 11011 bilangan 4, dan 1001 bilangan 5. Untuk menjumlahkannya, kita hitung berdasarkan aturan yang berlaku, dan untuk lebih mudahnya perhitungan dilakukan bertahap. 11101 bilangan 1 ditambah 10110 bilangan 2 ditambah 110011100 bilangan 3 ditambah 111111011 bilangan 4 ditambah 0110101001 bilangan 5 sama dengan 1100011. Pengurangan biner. Pengurangan bilangan desimal 73426 sama dikurang 9185 akan menghasilkan 7342. 9185 sama dengan 64241. Bentuk umum pengurangan 0 dikurang 0 sama dengan 0, 1 dikurang 0 sama dengan 0, 1 dikurang 1 sama dengan 0, 0 dikurang 1 sama dengan 1 dalam kurung meminjam 1. Untuk pengurangan biner dapat dilakukan dengan cara yang sama. Coba perhatikan bentuk pengurangan berikut. 1111011 desimal 123, 1011001 desimal 41, 1010010 desimal 82. Masuk ke materi pembahasan. Di sini ada 2.2 pemahaman heksadesimal. Heksadesimal atau sistem bilangan basis 16 sebuah sistem bilangan yang menggunakan 16 simbol. Berbeda dengan sistem bilangan desimal, simbol yang digunakan dari sistem ini adalah angka 0 sampai 9. Ditambah dengan 6 simbol lainnya dengan menggunakan huruf A hingga F. Sistem bilangan ini digunakan untuk menampilkan nilai alamat memori dalam pemrograman komputer. Nilai desimal setara setiap simbol tersebut diperhatikan pada tabel berikut. Berikut adalah tampilan tabel yang di mana heksadesimal ini berbasis 16 simbol. Berikut tampilannya. Lanjut, masuk ke pembahasan 2.3. Di sini ada konversi bilangan biner ke heksa. Untuk mengkonversikan bilangan biner ke bilangan heksadesimal, lakukan pengelompokan 4 digit bilangan biner dari posisi LSB sampai ke MSB. Seperti yang tadi Pak Andi jelaskan tentang LSB dan MSB, yaitu contoh konversi 101100111B ke bilangan heksadesimal. Jawabannya 101100111B3 jadi 1011011B sama dengan B3 dalam kurung H. Masuk ke pembahasan 2.4, di sini ada konversi bilangan heksa ke biner. Dalam proses konversi heksadesimal ke biner, setiap simbol dalam heksadesimal mewakili 4 digit biner. Misalnya, saya ingin melakukan proses konversi bilangan heksa B716 ke bilangan biner. Maka setiap simbol di bilang heksa tersebut saya konversi terpisah ke biner. Ingat, B16 merupakan simbol untuk angka desimal 1110. Nah, desimal 1110 jika dikonversikan ke biner menjadi 10112. Sedangkan desimal 710 jika dikonversikan ke biner menjadi 01112, maka bilangan binernya adalah 101101112, atau kalau dibuat ilustrasinya seperti berikut ini. B7 berbentuk heksa, 117 bentukan dari desimal, 1011 0111 bentuk dari biner, hasil yang disatukan sehingga menjadi 101101112. Lalu penutup, di sini ada 3 poin titik 1, di mana kritik dan saran. Terima kasih sudah membaca makalah kami, kurang lebihnya kami minta maaf atas kritik
serta saran yang selalu membangun kami harapkan dari semuanya untuk menyempurnakan makalah ini. Kesimpulannya, dengan menggunakan software otomatisasi ini, kita dapat menyingkirkan tugas-tugas berulang yang membosankan. Harus kita lakukan setia. Mungkin itu aja presentasi dari kami kelompok 5 yang terdiri dari Bapak Andi Santoso, Bapak Ratno, dan saya sendiri Yoni Eka Saputra. Saya tutup makalah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.